murah. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai belajar dari rumah, bagaimana cara sitasi dan menulis daftar pustaka dengan mudah dan juga menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi kalau saya bisa bilang, bagi teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang sedang menulis karya ilmiah atau skripsi atau tesis atau juga bisa disertasi, Mendeley ini aplikasi yang boleh saya bilang wajib untuk digunakan ya. Dan Nah, salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk meningkatkan citasi penelitian teman-teman. iya. Dan itu saya kira sangat dipaham sekali teman-teman dosen dan mahasiswa di FTI sebenarnya, terutama yang angkatan sebelumnya. Yang tidak paham itu cuma satu orang. Siapa Pak De? Saya lah. Makanya kita undang Insinyur Alam Ya, Budiman Tansi. Tamsi. Iya. Dosen Teknik Pertambangan UMI ya. STMT IPP. Oke, Dia dosen Assalamualaikum muda. Pak Alam. Pak Alam atau Pak Budiman panggilannya ini? Pak Alam boleh, Pak Alam. Budi juga boleh. Ini Budi. Ini Budi. Ini Budi ya. Ini Budi. Nah, saya mau tahu dong Pak De, kenapa memilih Pak Alam sebagai narasumber kita berbicara mengenai Mendeley ini Pak De? Ini Citasi dan Mendeley. Ini salah satu dosen muda tambang, pemain tenang. Oh, tenang-tenang menghanyutkan ya. Tenang-tenang menghanyutkan, dan ini tidak bisa mendengar suara keras ini Ki. Oh, oke. Ya, kalau besar suaranya dekannya langsung hilang moodnya. Tidak Pak De. Karena orangnya memang sabar, tenang, dan ini adalah salah satu di balik layar jurnal-jurnal di teknik pertambangan selama ini. Oke. Salah satu pengelola jurnal Geomain, dan di teknik pertambangan itu salah satu syaratnya untuk bisa urus ijazah itu harus terbit jurnalnya Ki. Oh. Iya. Khusus Begitu FTI, Pak Alam ya? Betul Pak De. Ya, silakan Ki. Oke. Nah, Pak Alam, mungkin Ya. langsung saja ya, banyak yang penasaran. Kira-kira kita mungkin semua yang berkecimpung di bagian akademik rata-rata sudah tahu, tapi bagaimana yang belum mengetahui? Kira-kira apa sebenarnya itu Mendeley? Iya, terima kasih Bu Iski. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Iski, jadi posisi saya di sini bukan pakar ya. Jadi sekedar sharing saja ya apa yang saya ketahui. Jadi Mendeley itu sebenarnya adalah kesini, program. Bos, kalau tidak dianggap pakar. Minimal kalau tidak pakar di bidang itu ya pakar rambung. Pakar rumbung. Pakar rumbang. Tahu saja Pak De. Gimana Pak Alam? Ya, baik. Jadi Mendeley itu adalah suatu program komputer ya. Jadi dia juga berbasis web ya, yang dikembangkan oleh Elsevier. Jadi nanti ya Elsevier. Jadi nanti fungsinya itu adalah untuk mengelola citasi dan membuat daftar pustaka atau referensi. Jadi selain fungsi itu, fungsi yang lain juga itu adalah untuk berbagi makalah peneliti misalnya. Kemudian untuk mencari data penelitian di situ bisa juga ya, mencari referensi bisa juga, atau bekerja sama ya dengan pemilik akun Mendeley yang lainnya. Jadi Mendeley ini itu adalah program yang dikembangkan oleh Elsevier, dimulai pada tahun 2008 ya, awal mulanya dikembangkan aplikasi ini. Ya, seperti itu Bu. Jadi itu ya aplikasi yang bisa digunakan untuk teman-teman melakukan citasi dan juga sebenarnya cara mudah untuk membuat daftar pustaka. Daftar pustaka. Jadi itu ada fungsi yang lainnya tadi yang saya sebutkan Bu. Oke. Nah kira-kira apa peran Mendeley ini di tengah pandemi COVID-19 ini? Iya. Jadi begini ya, ketika kita memasuki kondisi pandemi COVID-19 ini kan, beberapa mahasiswa kita itu yang awalnya penelitiannya itu berbasis lab, akhirnya berubah kan, berubah menjadi studi literatur ya. Jadi disinilah peran nantinya Mendeley itu membantu peneliti untuk memanage referensinya, kemudian mencari referensi,
kemudian bisa juga berbagi referensi. Jadi nantinya si peneliti ini bisa mengakses aplikasi ini kapanpun dan dimanapun menggunakan berbagai macam device, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone, Android, iPhone dan sebagainya. Seperti itu, Bu Iski. Tapi ini aplikasinya berbayar atau free? Kemudian Jadi, bisa didapatkan di mana gitu, Pak Alam? Oh iya. Jadi kalau kita lihat dari statusnya ya Bu Iski, jadi kategori Mendeley ini masuk ke dalam reference management software. Jadi itu terbagi atas 3 Bu Iski. Jadi yang pertama itu ada yang open source, ya gratisan. Kemudian yang kedua ada yang sifatnya itu retail, ya, bisa berbayar. Kemudian yang ketiga itu web basis, ya. Jadi berbasis web. Jadi yang mana yang lebih bagus Pak Alam? Yang mana lebih banyak menggunakan mahasiswa tak? Yang free. Ya, kalau kita lihat dari trennya Pak De ya, jadi ada data dari Google ranking yaitu, jadi Mendeley ini masuk dalam kategori peringkat 3 Pak De. 3 besar ya secara global. Jadi kebanyakan mahasiswa itu ya, secara nasional dan global itu banyak menggunakan Mendeley Pak De. Adakah aplikasi lain selain Mendeley yang bisa digunakan untuk citasi atau membuat daftar pustaka? Ya, membuat daftar pustaka. Banyak Pak De, banyak sekali sebenarnya ya. Bukan cuma Mendeley saja, cuma karena kita sudah familiar ya dengan Mendeley. Iya. Yang paling penting gratis di. Iya Pak De, gratis. Jadi sebenarnya Mendeley ini masuk kategori retail Pak De ya, retail dan web based. Jadi dia ada yang berbayarnya dan ada yang gratisnya. Jadi kalau kita biasanya ya teman-teman di universitas ya itu menggunakan yang gratisan. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, Mendeley yang gratis. Jadi selain Mendeley, Pak Alam. Ya. Selain Mendeley apa? Ya, jadi selain Mendeley yang open source itu selain yang Mendeley, Pak De. Posisi pertama itu Zotero Pak De. Zotero itu sangat terkenal sekali yang berbasis open source. Kemudian ada BibDex, kemudian ada JetBrains dan sebagainya. Jadi bukan cuma 1-2 saja software manajemen referensi, cuma jadi ada banyak macam ya. Ada banyak macam jenisnya Pak De. Kira-kira kan banyak nih aplikasi, banyak software yang bisa digunakan untuk citasi. Kira-kira kalau Mendeley ini apa sih kelebihannya supaya sehingga banyak digunakan oleh mahasiswa dan dosen? Bahkan banyak pelatihan-pelatihan yang menggunakan Mendeley. Bagaimana cara menggunakan Mendeley? Ya betul sekali. Jadi banyak pelatihan ya Pak De. Terutama di UMI beberapa waktu yang lalu itu melakukan pelatihan penggunaan Mendeley. Jadi kelebihan Mendeley ini itu diantaranya ya yang dipajang di website Mendeley itu sendiri ada 4 yang utama. Yang pertama adalah akses perpustakaan digital pribadi yang kita bisa akses itu kapanpun dan dimanapun menggunakan berbagai macam device, menggunakan berbagai macam software, laptop misalnya bisa digunakan di Mac OS, bisa digunakan di Windows, bisa digunakan di Linux, di handphone kita bisa gunakan Mendeley itu di Android. Kemudian kita bisa juga gunakan di iOS ya, Apple seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu sangat mudah digunakan ya. Tinggal kita masukkan PDF praktis ya, lebih praktis dibanding aplikasi yang lain ya. Iya Pak De, gampang sekali. Jadi kalau kita mau buat citasi itu kita bisa mendapatkan informasi caranya itu gampang sekali. Cukup melihat cuma 5 menit saja sudah bisa. Cukup saya rasa 5 menit saya sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu dia bisa membangun research network. Jadi kita bisa berbagi tadi ya saya sebutkan. Kita bisa menyimpan penelitiannya kita. Seperti Pak Ade kan banyak penelitiannya kan. Jadi Pak Ade bisa memasukkan di akun Mendeley-nya. Jadi nanti orang-orang kenapa tidak pernah saya diajari bikin akun Mendeley? Atau ada nih mungkin Pak De. Ya mungkin sudah ada. Nantilah Pak De nanti saya bantu buat akun Mendeley. Bisa-bisanya tuh Pak De enggak ada akunnya. Jadi kalau didengar yang punya aplikasi Mendeley ini
dikasih reward ini Pak Alam, Pak. Terlalu promosikan itu Mendeley. Endorse gratis. Endorse gratis. Tapi wajar juga sih karena teman-teman itu lebih praktis gunakan itu. Iya. Ya, lebih praktis. Tapi yang namanya aplikasi Pak Alam, banyak kelebihannya pasti ada kekurangannya. Ya kan? Betul Pak De. Apa kira-kira tuh Pak Alam? Jadi kekurangan yang pertama itu karena Mendeley ini ada yang berbayar dan ada yang gratis. Ya kebanyakan kita menggunakan yang gratis. Jadi kekurangan yang pertama itu adalah kapasitas penyimpanannya. Jadi dia cuma dibatasi 2 GB untuk penyimpanan referensi. Kemudian yang kedua itu terkadang kita kalau membuat referensi di 2 file Word misalnya yang berbeda, kita akan memindahkan referensinya itu di-cut kemudian di-paste. Itu kekurangannya Pak De. Jadi ada sedikit manual sedikit ya. Kalau beda file ya, tetapi kalau sama file tinggal di-insert saja referensinya ya atau daftar pustakanya. Secara otomatis akan muncul semua referensinya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita berbicarakan tadi sudah disampaikan ada beberapa contoh ya selain Mendeley, aplikasi atau software yang bisa mempunyai fungsi yang sama. Selain Mendeley, kira-kira Pak Alam sudah pernah coba aplikasi apa? Making sense of a large research lab. Ya, yang secara bisa dikatakan sedikit semi manual ya, semi otomatis juga bisa dikatakan seperti. Nah, selain itu kita bisa menggunakan Google Scholar. Oh, Google Scholar. Ya, Google Scholar. Jadi Google Scholar itu ada di bagian bawahnya. Kalau misalnya kita mencari terkait dengan pandemi ya, kita tinggal klik nanti akan muncul jurnal atau penelitian terkait dengan apa yang kita cari itu. Nah, di bagian bawahnya itu ada tools yang kita klik yang nantinya itu tinggal kita copy paste. Seperti itu. Misalnya ada terkait dengan judulnya yang sama ya, terkait dengan pandemi ya, kita mau rujuk ini, ada pernyataan dari peneliti tersebut yang kita mau kutip, ya tinggal kita copy paste saja seperti itu. Gimana Pak De? Saya mendengar ini karena dia tidak pernah jari saya. Tapi kalau boleh tahu apa-apa saja jenis referensi styles yang bisa digunakan Pak Alam? Kalau kita lihat ya, sebenarnya referensi style itu banyak sekali. Ya, kalau di Mendeley sendiri itu jumlahnya sampai 6.400 jumlahnya, Bu Iski. Ya. Jumlah apa itu? Jumlah style Pak De, referensi style. 6.400, bayangkan banyak sekali ya. Tetapi yang secara umum yang orang biasa gunakan ada EPA edisi ke-6, ya, ada style Harvard, ada style Vancouver, ada style Nature, ya, ada style AMA, ya seperti itu. Ada style FTUMI Pak Alam? Belum ada Pak De. Jadi kita masih merujuk ke style yang sudah ada secara global. Mestinya ada style Alam style. Alam style atau Zakir Sabara style. Ya, boleh lah kalau Pak De mau buat. Karena biasanya universitas itu ada yang buat sendiri stylenya. Oh begitu ya? Iya Pak De. Mereka buat sendiri. Contoh kampus yang sudah ada referensi stylenya. Mohon maaf ya, contohnya kan Harvard ya. Harvard itu kan buat sendiri kan. Contoh yang lain lagi misalnya asosiasi medikal ya, American Medical Association seperti itu. Contoh yang lain saya pernah dengar ya di Jawa itu ada universitas yang membuat style sendiri. Saya sudah lupa Pak dari nama universitasnya, tapi ada di Jawa. Ya. Artinya berpotensi kita bikin FTUMI style kan? Atau Umi style kan? Umi style, ya, kan? Style ya. Ya. Sharing juga harus ikut Pak De. Iya, ya. Jadi itu bagian dari berbagi dan peduli Pak Alam. Kalau kita bikin itu. Iya. Nah, ini bisa diinstal di handphone nggak? Bisa. Itu dia Pak De, karena dia easy use, kemudian bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Bisa sambil tidur-tiduran ya. Kalau kita misalnya mau baca artikel ya, jurnal itu yang terkait dengan kita mau teliti sambil tidur-tiduran baca bisa. Jadi di handphone bisa, di laptop bisa, di komputer bisa. Gimana cara installnya Pak Alam? Cara installnya yang pertama kita masuk dulu di websitenya ya. Di websitenya itu kita masuk mendeley.com.
ya. Oke. Nah, saran saya klik dulu bagian bawahnya itu ada bagian klik untuk download ya, sesuai dengan operasi sistem yang kita gunakan. Sesuai misalnya Windows ya, paling banyak kan kita menggunakan Windows. Jadi tinggal klik saja situ desktop Mendeley untuk Windows ya. Kemudian setelah kita download, baru kita membuat akun ya, karena kalau kita tidak buat akun itu kita tidak bisa menggunakan. Akunnya Mendeley pakai ini. email baru apa boleh email yang kita gunakan sehari-hari? Ya, bisa kita gunakan email yang kita gunakan sehari-hari Pak De. Ya, Oke. email UMI bisa. Email Umi. Jadi Ya. saya menggunakan email UMI untuk buat akun Mendeley. Bisa gitu. Jauh lebih bagus kalau Sivitas Akademika menggunakan email UMI kan? Ya, Betul. betul. Sangat lebih baik Pak De. Nah, terus. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita buat akun, ya jadi file yang kita download tadi tinggal kita klik saja. Nanti di situ kita diarahkan. Tinggal next next dan selesai. Ketika selesai nanti ada muncul aplikasinya. Nah, yang tadi kita sudah registrasi akunnya, kita masukkan ulang di situ. Nah, ya kita akan harus di situ kan. Syaratnya harus ada akun Mendeley. Nah, setelah kita masukkan akun itu, nanti di akhirnya itu muncul ya, dia harus dimasukkan pluginnya itu di MS Word, ya Microsoft Word. Jadi ini merupakan aplikasi bantuan untuk Microsoft untuk membuat Microsoft Word untuk membuat referensi. Ya, seperti Ini itu. mungkin ada di tampilan layar teman-teman yang nonton YouTube sekarang ya. Iya. Model contoh penggunaan Mendeley mungkin Pak Alam ya. Iya. Mm-mm. Jadi saya begini, saya sebenarnya mau screen share ya, secara Silakan, Pak, sederhana, singkat saja. Silakan. Cara jauh lebih bagus kalau penggunaan aplikasi. dipraktekkan. Ya, perhatikan sedikit saja Pak. Ya. Screen share. Saya lagi belajar ini Pak Alam, karena Bapak tidak pernah mau mengajari saya, jadi saya belajar lewat YouTube saja. Nanti saya siap ke ruangannya Pak Dela untuk mengajar. Nggak boleh, physical distancing. Betul sekali Pak De. Selesai Kalau pandemi. kau mau ke ruanganku, saya usir. Iya Pak De, siap. Coba Oke, dipraktekkan. lanjut Kak, Pak. Ini masih belum bisa screen share ya? Sudah. Sudah Pak De. Sudah. Itu Oh, ada ya. muncul. Saya mulai. Ya. Sudah mulai ya. Nah, ini dia contohnya di sebelah kanan. Nah, misalnya ya, kita mau menulis ya kutipan kita. Ini contohnya, ini kutipannya, ini citasinya, ini daftar pustakanya ya. Jadi kalau kita mau citasi, di bagian Office itu ada referensi ya, bagian Tools itu ada referensi. Kemudian kita klik di situ, nanti di situ ada namanya citasi, insert or edit citasi. Jadi kita klik insert, tinggal klik saja di sini. Nah, di sini kita bisa cari berdasarkan autornya ya, penulisnya, judulnya atau tahunnya. Jadi sebelumnya itu kita harus masukkan dulu, misalnya file PDF dari jurnal yang kita mau kutip, ya kita masukkan dulu di dalam situ. Ya, kita insert. Maaf, ini ada masalah sedikit. Ya, insert citasi. Nah, nanti setelah kita insert citasi, di bagian sini ada namanya cite ya. Setelah kita cite, kita klik ya, insert citasi. Kemudian nanti muncul seperti ini. Nanti munculnya seperti ini. Ya, kita tinggal pilih saja di sini, akan muncul di bagian kutipan itu apa yang kita citasi. Jadi di sini nama-nama judul dari jurnal yang kita mau tuju, yang kita mau citasi. Ya. Jadi di sini juga itu kita add-nya itu bisa berdasarkan file, kemudian berdasarkan folder, dan juga bisa secara manual masukannya. Ya. Kemudian di bagian sini misalnya ada datanya masih kurang ya, misalnya ada jurnal di sini yang masih kurang ya, kurang datanya, jadi kita bisa tambahkan misalnya volumenya belum lengkap, kita masukkan volumenya, isunya belum ada, kita masukkan lagi isunya, isu berapa dia, kemudian pack-nya ya, halamannya ya, kita masukkan lagi. Nah, sehingga nantinya setelah kita insert, nanti
setelah kita kutip, kita insert lagi daftar pustakanya. Tinggal kita klik ini, nanti secara otomatis akan muncul seperti ini. Ya, ya, tergantung lagi nanti kita menggunakan style apa ya. Tinggal kita pilih saja. Jadi manfaatnya ini stylenya ya? Ya, ini stylenya. Jadi coba dirubah Pak Alam, ganti style dong, ganti gaya, ganti gaya coba. Ganti gaya ya. Ganti style. Sekarang ganti kan American. Harvard. Ya. Harvard. Ya. Nah, ini sudah ganti. Ini Harvard style. Jadi misalnya kita publish ya, kita mau publish manuskrip jurnal kita ke suatu publisher ya. Kemudian ternyata manuskrip kita tuh ditolak ya, karena misalnya syarat daftar pustakanya itu kurang. Misalnya dia minta 15, ternyata daftar pustaka yang kita miliki itu cuma 10. Kayaknya di reject. Nah, kita mau pindah ke publisher yang lainnya. Ya. Nah, ternyata di publisher lainnya itu stylenya berbeda. Nah, tinggal kita klik saja di sini, ganti style. Itu salah satu kemudahan yang diberikan oleh Mendeley itu sendiri. Ya, berarti Pak, begitu singkatnya Pak De. Jadi Pak Alam ini ya berarti selama ini saya kurang citasi saya itu di ResearchGate baru 25 Pak Alam. Sebenarnya itu sudah banyak Pak De. Oh, sudah banyak. Sudah banyak. Sudah banyak sekali, itu sudah luar biasa ya. Mau pamer seperti ini. Apalagi saya dengar jurnalnya Pak De itu ada yang masuk Q2 ya Pak De ya. Q1 dong. Q1 ada ya Pak De. Iya, 2 Q1 saya dong. Berarti karena Pak Alam tidak pernah ajari saya ini soal citasi. Ya. Sehingga citasi saya baru 25, H-index saya baru 3. Waduh. Sudah tinggi Pak De. Oh, ya. Masa tinggi kalau 3, orang sampai 12. Kalau kita lihat dari lingkup UMI, sebenarnya Pak De ini sudah tinggi ya. Oh gitu. Okay. Iya. Kasih dengar Kiki. Tapi Pak Alam, saya mau nanya, kira-kira ada enggak cara misalnya membuat citasi atau daftar pustaka yang mudah tanpa menggunakan aplikasi? Saya mungkin dengan model manual gitu? Ya, itu yang tadi sempat saya bahasakan, Rizky. Sebenarnya saya sudah jawab tadi ya. Caranya itu kita tinggal buka Google Scholar. Jadi di bagian situ ada site, kita klik, nanti di situ muncul referensi stylenya masing-masing. Ada Harvard, ada EPE dan sebagainya. Tinggal di copy dan di paste. Nah, kekurangannya kalau kita copy paste, terkadang itu kan kita masukkan citasinya di tubuh teks, nah ternyata di daftar pustaka tidak ada. Nah, itu yang biasa terjadi di mahasiswa. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi seperti Mendeley ini, nah tentunya yang seperti itu tidak akan terjadi. Nah, saya mau nanya juga, saya pernah dengar istilah repositori di repositori data di dalam Mendeley. Iya Pak De. Nah, ini saya mau jangan sampai kok kira ngarang-ngarang ini lagi saya buka ini. Berapa Pak De? Naik lagi Pak De. Research interest saya itu 86,6. Citasi saya itu 25. Direkomendasikan 16 kali. Researchgate skor saya 9,72. H-indeksnya 3. Masih rendah loh, Lam. Terlalu merendah ini Pak De ya, Pak. Iya, betul. Pak De ini terlalu merendah ya. Kalau di lingkup UMI khususnya ya, Pak De ini sudah termasuk yang tinggi. Ya. Jangan cepat berpuas kalau soal akademik. Betul, Pak De. Soal keilmuan nggak boleh. Iya. Nggak boleh cepat berpuas. Ini buat saya masih rendah. Oke. Artinya saya perlu banyak belajar lagi soal Mendeley. Kan ini apa istilahnya? Bolehkah? Ini nih pertanyaan yang sering kita dengar. Bolehkah saya mensitasi tulisannya Pak Alam yang tidak ada hubungannya dengan penelitian saya? Hanya sekedar supaya Pak Alam itu misalnya, Pak Alam citasi dong tulisanku supaya citasiku semakin banyak. Bertambah. Walaupun tidak ada hubungannya dengan tulisannya Pak Alam, boleh enggak? Sebenarnya itu tidak disarankan Pak De ya. Tidak disarankan. Iya. Etika akademiknya, karya ilmiah itu tidak disarankan seperti itu. Harusnya tapi kan kalau, kemungkinan itu ada enggak yang lakukan seperti itu Pak? Ya kemungkinan bisa. Ada yang namanya self
self citasi. Self citasi. Iya, terkadang ada juga orang yang jurnalnya sendiri yang disitasi. Citasi sendiri dirinya ya? Ya, citasi sendiri dirinya. Itu masuk kategori plagiat atau apa, Pak Alam, yang gitu? Sebenarnya plagiat itu definisinya sebenarnya bisa dikatakan menjiplak ya, atau mengambil karangan atau pendapat dari beberapa orang atau orang tertentu menjadi seolah-olah itu karangan kita sendiri, itu plagiat. Nah, dengan adanya aplikasi ini tentunya akan mengurangi yang adanya terjadinya plagiat ya, seperti itu, Pak. Jadi kalau menurut saya ya, selama kita masih mencantumkan citasinya, sumber kutipan kita, nah tentu itu tidak disebut sebagai plagiat. Nah tentunya ada juga syaratnya, Pak De, kalau kita mengutip atau menulis pendapat orang lain. Jadi kita harus ada namanya parafrase. Jadi parafrase itu kita menulis ulang. Apalagi itu? Kita menulis ulang, Pak De, pendapat orang dengan bahasa kita sendiri tanpa mengurangi maknanya. Ya seperti itu. Jadi bahasanya kita rubah-rubah, jangan sama persis. Karena kalau sama persis, nanti ketika manuskrip kita, jurnal kita dimasukkan ke aplikasi cek plagiat, itu bisa saja nanti tercek plagiat, Pak De, walaupun kita cantumkan sumbernya. Makanya kita mau bisa dianggap melakukan plagiasi ya? Iya, dianggap plagiat ya, Pak De. Ya, harus kita parafrase bahasanya, penulisannya ya, seperti itu. Tapi dari tadi kita sebut-sebut citasi. Mungkin boleh disampaikan sedikit apa sebenarnya itu citasi, Pak Alam? Iya. Ya. Jadi citasi itu adalah sebenarnya cara kita itu untuk memberitahu pembaca bahwasannya bagian-bagian tertentu dari tulisan kita itu berasal dari sumber penulis terdahulu. Ya, penulisnya orang lain. Jadi ada sumbernya. Jadi bukan pernyataan kita, ini punyanya orang lain ya, penulis terdahulu. Itu citasi. Itu untuk sebagai pembanding pendapat kita atau sekaligus menjadi penguat pendapat kita. Iya. Menguatkan temuan-temuan kita kalau ada. Iya. Jadi sebenarnya tujuan citasi itu kalau boleh saya tambahkan ya sebenarnya untuk menjunjung kejujuran akademik begitu ya. Nah, betul sekali. Untuk menghindari plagiarisme. Penghargaan terhadap orang. Nah, kalau misalnya pada manuskrip jurnal atau misalnya artikel penelitian, pada bagian mana kira-kira yang tercantum citasi itu, Pak Alam? Nah, kalau kita lihat dari jurnal yang biasanya kita buat, nah citasi itu terdapat di pendahuluan, ya misalnya. Kemudian biasanya juga ada di metode penelitiannya. Dan yang terakhir itu adalah ada di hasil dan pembahasan. Jadi biasanya secara umum 3 kategori struktur dari jurnal itu di situ terdapat citasi. Nah, contohnya di pendahuluan, kan di pendahuluan itu biasanya terdiri dari 5 poin. Ya. Yang pertama adalah sifatnya umum, kemudian kita buat overview. Nah, setelah overview ada gap di situ. Dari gap itu nanti muncul novelty. Novelty itu sama halnya dikatakan hal yang unik, hal yang baru dari penelitian kita. Kemudian nanti ada situ juga tujuan di situ. Jadi di pendahuluan tersendiri itu biasanya minimal ada 7 kutipan. 7. Ya. 7 citasi yang ada di situ. Ya. Kita kembali tadi Pak Alam soal melakukan citasi supaya terhindar dari tuduhan plagiat. Gimana sih caranya supaya atau toleransi kesamaan yang dibolehkan? Gimana agar sih? Tidak dikatakan plagiat mungkin. Iya. Nah, yang namanya kita mencitasi tulisan orang pasti ada kesamaan ya. Tidak dipungkiri pasti ada kesamaan. Misalnya datanya ya, nilai-nilai datanya dalam bentuk angka pasti ada yang sama. Nah, disarankan ya itu tidak boleh di atas dari 5% kesamaannya setelah dilakukan pengecekan menggunakan aplikasi plagiarisme. Contohnya itu Turnitin atau
iTenticket ya. Jadi nanti kalau ketika kita menggunakan aplikasi pengecekan plagiat, itu nanti akan munculkan setiap sumber-sumber yang kita kutip itu berapa persen ya komposisinya. Jadi kalau misalnya lebih dari 5% itu diusahakan dikurangi ya setiap referensi, setiap satu referensi dikurangi lah ya seperti itu. Jadi kalau lewat dari 5% itu ya, akan toleransi maksimal. Iya, toleransi maksimal 5% ya. 5%. Ya. Mengukurnya gimana? Itu dia Pak De. Tadi ada aplikasi. Ada aplikasi yang mengukur ya? Mengukur ya. Contohnya di UMI kita itu kan berlangganan iTenticket. Tahun lalu kita berlangganan, iya. Tahun lalu kita berlangganan Turnitin. Jadi setiap pengelola jurnal itu diberikan akun untuk bisa mengakses aplikasi itu. Sekarang? Sekarang iTenticket Pak De, kita gunakan. Terus semua pengelola jurnal bisa mengakses ke situ? Bisa mengakses semua pengelola jurnal. Jadi ketika ada jurnal di-submit masuk ke jurnal kita, itu nanti kita melakukan pengecekan. Jadi setiap jurnal kan masing-masing berbeda standarnya kan. Kalau di bidang keilmuannya kita di tambang atau di jurnal geomine itu syaratnya tidak boleh lebih dari 25%. Jadi kalau sama 25%, lebih dari 25% kita reject atau kita kembalikan untuk diperbaiki ulang. Jadi standarnya mungkin kita yang buat ya, pengelola yang buat ya? Ya, standarnya kita yang buat. Mumpung saya ingat nih, jurnalnya Teknik Pertambangan Geomine itu sudah Sinta berapa? Ya, alhamdulillah kita sudah mengajukannya, kalau tidak salah tahun lalu ya Pak De. Nah, statusnya itu ada di Sinta 4. Oh, sudah Sinta 4. Sudah Sinta 4. Kapan reakreditasi? Ya, rencananya kita memang akan reakreditasi, makanya pengelolaannya kita perbaiki ya. Tahapan-tahapannya, editornya, reviewernya, bagaimana kita perbaiki, bagaimana caranya nanti kita bisa meningkat Sintanya. Jadi rencananya Agustus ini, setelah Agustus ini kita. Kenapa lain-lain penekanannya? Rencana ini. Lain-lain penekanannya, Ki. Karena ini kayak Pak Dekan yang nanya, bukan kayak host maksud saya seolah-olah ada kendala yang tapi susah sekali dibilang. Apa kendalanya? Curhat maki Pak Alam. Mumpun live. Mumpun live. Apa kendalanya sekarang? Kendalanya itu sehingga masih sifatnya rencana. Iya Pak. Kendala di jurnal geomine itu biasanya kita itu kekurangan manuskrip ya, jurnal yang memasukkannya dari luar. Kalau dari dalam kampus itu kan sebenarnya bisa, tapi kan nanti kalau semua dari UMI itu kan sama halnya mengurangi kualitasnya. Jadi yang dari luar. Nah, itu yang biasa kita terkendala karena di Indonesia sendiri jumlah teknik pertambangan itu tidak sebanyak dengan jurusan-jurusan yang lainnya. Artinya kendalanya ekonomi kan banyak, kesehatan banyak. Kendalanya bukan soal non teknis atau fasilitas fakultas kan? Tidak, kalau fasilitas itu luar biasa. Dengar Koki. Nyimak Pak De, nyimak. Ini selalu saya bertanya, ini sebenarnya main kerambol sama Iki. Iya. Iya, lanjut Ki. Pak Alam, saya mau nanya dong, kalau macam-macam sumber sitasi yang bisa digunakan itu apa saja Pak Alam? Sumber sitasi, maksudnya cara mengambil jurnalnya begitu Bu? Macam-macam sumber sitasinya, ya. Apakah misalnya mungkin dari jurnal atau misalnya dari situs web atau bagaimana? Jadi kan kalau kita mau sitasi suatu penelitian, itu sumbernya kita bisa ambil dari jurnal tentunya pertama ya. Kemudian buku. Ya, buku. Kemudian ada apa lagi ya? Tesis juga bisa. Ya, tesis bisa. Tesis, disertasi juga mungkin masuk ya? Ya, disertasi juga bisa. Kalau skripsi itu belum dianjurkan ya. Karena kalau di aplikasi Mendeley sendiri untuk tesis itu ada memang bagiannya. Kalau koran, kalau artikel yang terpublish di media itu bagaimana? Apa bisa jadi sumber sitasi? Sebenarnya itu bisa ya. Dan cuma kan kalau kayak dari kita kayak bidang ya, sosial, bidang sosial itu terkadang biasa menggunakan itu. Maksud saya, apakah boleh atau seperti apa?
Kalau yang pernah saya dapat informasi boleh ya. Tapi kalau di bidang keteknikan itu disarankan jangan dari situ ya, lebih banyak ke jurnal. Ya. Posisi pertama itu referensi yang paling baik itu adalah jurnal. Karena dia terupdate ya, terupdate. Gara-gara Pak Alam ini suka kali ya handphoneku. Kenapa udah naik ini? Kasih naik Pak Alam. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan ya apa yang dimaksud dengan plagiat atau plagiarisme oleh Pak Dena. Pada saat sitasi biasanya kan itu kita tidak menghindari, biasanya ada kesamaan. Nah, ini sudah dijawab pasti 5%. Kemudian tiap-tiap jurnal juga bisa punya standar masing-masing. Kalau di UMI sendiri, dalam lingkup UMI sendiri, standar paling berapa persen standar tingkat kesamaan yang kira-kira Pak Alam tahu? Kalau pertambangan kan 25%. Kalau jurnal-jurnal yang lainnya Pak Alam kira-kira berapa persen? Ada yang sampai berapa? Jurnal teknik kimia dengan teknik industri. Ya. Standarnya berapa ya Pak Alam? Sama ya? Ya, sama Pak De, karena bidang keteknikan sekitar begitu ya 25. Nah, kalau yang bidang sosial itu biasa lebih tinggi. Karena bahasanya kan terkadang banyak yang sama ya. Jadi biasa itu sampai 30% syaratnya, maksimal 30. Yang kalau di bidang keteknikan antara 20 sampai 25% itu syaratnya samaannya. Oke. Sebelum kita pindah ke pertanyaan, saya mau nanya Pak Alam, di Mendeley itu kan ada fitur ya, repository data. Itu gunanya sebenarnya untuk apa? Nah, itu dia sebenarnya itu fungsinya adalah kita bisa menyimpan ya, menyimpan data kita, penelitian kita ya. Kita masukkan ke situ supaya misalnya nanti tingkat citasi pada penelitian kita itu bertambah ya, karena yang namanya di Mendeley itu kan itu kita bisa berbagi informasi terkait dengan penelitian. Di situ tampilannya hampir sama kayak Facebook ya, kita bisa buat status. Jadi misalnya saya ada penelitian terbaru, saya update ya, buat status ini penelitian saya yang terbaru ya. Nanti orang-orang yang ikut sama kita itu akan melihat notifikasi. Iya, notifikasi ya di Mendeley, oh ada penelitian terbaru. Nah, nanti dia bisa saja mensitasi penelitian kita. Nah, seperti itu. Saya ini selalu lihat handphone. Saya lihat lagi tuh. Bertambah lagi, Pak. Kan, tidak mau bertambah nuku. Followersku di research masih lebih banyak followingku dibanding followers. Masih lebih banyak saya dibanding ikuti saya. Pacenya saya ini. Padahal kalau di Instagram, sudah hampir 16.000. Tak terkalahkan kayaknya. Selebgram juga ini. Bisa endorse Pak De ya? Oh, udah terima kayaknya endorse ya Pak De. Oh, masih gratis. Gratis. Kirain nanti kalau berhenti jadi dekan ya, itu profesi baru. Telegram akademisi. Telegram akademisi. Mau media apa? Nah, Pak Alam, menurut Pak Alam sebenarnya standar artikel jurnal yang baik itu seperti apa? Apakah standar jurnal untuk eksak atau sosial itu sama atau berbeda? Tentunya berbeda ya, Bu Iski. Nah, kalau ya yang setahu saya yang di bidang ke eksak ya atau keteknikan itu standarnya yang pertama kan susunannya ya. Susunan struktur dari artikel jurnal itu terdiri dari pertama ada judul ya, kemudian ada penulis, kemudian ada afiliasi, ada abstrak, kemudian ada keywordnya, kata kuncinya, kemudian nanti ada main text-nya, isinya ya. Kemudian di situ terdiri dari IMRAT ya, introduction, method, result, discussion, dan conclusion ya. Itu adalah terdiri dari main text-nya ya. Kemudian ada nanti ucapan terima kasih, kemudian ada referensi, dan kemudian suplementary material. Jadi itu adalah struktur artikel jurnal yang baik. Seperti itu. Jadi mungkin sesuai template-nya ya? Ya, sesuai dengan template-nya. Jadi kalau di bidang non eksak biasanya itu beda-beda ya template-nya. Oke. Agak beda sedikit ya. Pak De masih ada yang mau ditanyakan Pak De? Iya, saya dari tadi ini menghayal.
Apa yang dihalalkan Pak D? Serius kak ini, saya tidak tahu pakai Mendeley. Betul Kak? Serius Kak. Tanya sama Ki Palam, udah pernah diajari Kak. Nah, tugas tak ini Pak Pertanyaannya Alam. kemudian, supaya saya tidak diajari, nah mau belajar sendiri, apa manfaatnya sebenarnya nih Mendeley sebenarnya buat kita dosen atau mahasiswa ini? Apa manfaatnya? Nah, manfaat yang pertama itu pada tentunya memudahkan kita menulis karya ilmiah ya. Penelitian. Kemudian yang kedua, manfaat yang lainnya itu kita bisa membuat apa namanya perpustakaan digital pribadi. Ya, ya, itu dia. Kita bisa akses perpustakaan pribadi kita kapanpun dari manapun. Misalnya ada buku ya, buku yang kita download dari Google, Google Book. Nah, contohnya bukunya Pak D. Bukan cuma buku kita, bukan cuma penelitian kita, tapi bisa download punya orang, kita simpan di situ, besok-besok kita bisa baca gitu. Ya, kapanpun kita bisa baca. Kemudian kita bisa tandai ya, highlight. Nah, misalnya, oh ini paragraf ini saya nanti rencana mau masukkan di penelitian saya, ada kaitannya seperti itu. Kita bisa highlight menggunakan Mendeley. Kan itu yang penting ditahu orang sebenarnya. Iya. Salah satu yang penting ditahu adalah apa manfaatnya. Jangan sampai bikin habis kuota Ji, simpan di aplikasinya. Iya. Terlalu mau di-upgrade. Ada kuota yang digunakan karena kita harus memasukkan ke cloud-nya ya, penyimpanan cloud-nya. Nah, buku kita yang kita mau jadikan perpustakaan digital, kita harus masukkan, nanti di-upload. Nah, tentu akan memakan kuota nantinya. Nah, ketika kita mau baca nanti harus download lagi. Download lagi. Nah, misalnya di handphone kita mau baca harus di-download lagi. Kalau boleh tahu Pak Alam sudah berapa lama pakai aplikasi Mendeley ini? Saya itu semenjak jadi dosen atau gimana? Ya, semenjak kenal lah informasi terkait dengan Mendeley. Ketika waktu itu saya sebagai pengelola jurnal ya yang mensyaratkan untuk menggunakan Mendeley pada jurnal itu. Dapat tugas khusus Jadi dosen baru belum 100% dapat memang dulu sebelum 100% dapat memang tugas khusus pokoknya Pak Alam urusannya jurnal ya. Kan kini sudah lama. Tahun berapa itu Pak Alam? Kita mulai jurnal Geomain di 2016 Pak De. Saya pengelola jurnal. Awal 2016. Jangan kau lihat Ki bilang sekarang, jangan kau lihat sekarang Ki bawa jurnalnya tambang sudah sintam itu sampai habis nih rambutnya Pak Alam jurnal itu. Sampai berkurang jumlahnya. Aduh. Itu gara-gara jurnal itu Ki. Iya Pak. Berat ya Pak Alam ya ngurus jurnal. Berat mana urus jurnal atau mahasiswa nih? Sama-sama lah. Oh sama-sama. Atau berat menghadapi Pak Sakir. Sebelum kembali ke Iki, saya mau tanya gini Pak Alam. Ini salah satu jurusan di teknik di FTI UMI itu teknik pertambangan itu Iki sangat konsen soal jurnal ini. Jadi dari dulu sejak 2016 ya Pak Alam ya mensyaratkan jurnal itu ya. Iya Pak De, 2016. Sebenarnya awal terbentuk sejak 2016. Ya Pak De. 2000 berapa? 2015 ya. Awal mula dari jurnal. Sejak 2015 itu Ki mensyaratkan kepada mahasiswanya sebelum urus ijazah tidak bisa keluar persetujuan mengurus ijazah dari prodi kalau skripsinya itu belum pub di jurnal. Jurnalnya tambang itu salah satu strategi di teknik pertambangan dalam rangka percepatan akreditasi jurnal waktu itu. Saya juga mau tanya Pak Alam, apa sih yang ingin dicapai Pak Alam dengan skripsi-skripsi mahasiswa kita itu wajib dimasukkan dalam jurnal? Apa yang target yang ingin
dicapai dari program di teknik pertambangan itu dengan wajib publikasi jurnal skripsi mahasiswa? Yang pertama tentunya kembali lagi pada dosen juga ya. Ya ketika kita banyak jurnal dosen itu yang membimbing mahasiswa ya kan tercantum juga namanya kan. Nah, dan itu akan meningkatkan nanti nilai ya secara akademik ya seperti itu. Nah, kemudian untuk mahasiswa sendiri ini diajarkan memang dari awal bagaimana caranya mereka mempublish jurnal ya. Nah, ketika mereka ada niat nantinya untuk melanjutkan studi ya, studi misalnya jenjang, sudah ada jejak digital jurnalnya ya. Ya, sudah ada jejaknya ya bahwasanya mereka itu pernah melakukan publikasi jurnal ya. Oke. Yang paling penting sebenarnya ingin menyampaikan ke khalayak ramai bahwa skripsinya mahasiswa kita ini bukan abal-abal, bukan sembarang jadi skripsi dan bukan plagiasi, gitu ya, bukan plagiat. Kan itu yang penting sebenarnya. Jadi karya ilmiah yang dilahirkan oleh mahasiswa kita itu betul-betul original dari mereka. Gitu kira-kira. Ini kalau saya bertanya begini Ki, pamer-pamer dikit. Saya pamer-pamer. Kan enggak boleh kalau dia pamer-pamer jurnalnya nanti dikira sombong. Padahal sombong sama orang sombong itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu enggak di dalam agama. Bayangkan. Oke. Nah, Pak Alam saya mau nanya nih, kira-kira apa-apa saja artikel-artikel yang tidak layak untuk dipublikasi? Artikel-artikel seperti apa yang menurut Pak Alam yang tidak layak untuk dipublikasi? Publikasi ya. Jadi ada 5 poin ya. Semua tuh. Biasanya kan begini. Semua artikel atau jurnal yang masuk ke misalnya dari mahasiswa, apakah semua itu harus terpublish atau memang di filter-filter atau seperti apa? Ya, jadi ada beberapa artikel yang tidak layak untuk dipublikasi. Yang pertama itu adalah laporan pekerjaan peneliti atau artikel yang tidak mempunyai aspek saintifiknya, tidak ada aspek-aspek saintifik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, artikel yang tidak ada novelty-nya atau kebaruannya atau kontribusi baru atau orisinilitasnya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi artikel itu bisa dikatakan sudah usang atau basi atau bisa dikatakan berulang-ulang. Itu yang tadi saya sebutkan, tidak ada novelty-nya. Kemudian yang keempat itu, nah ini yang sering terjadi kan, duplikasi atau plagiat, itu nggak boleh. Ya. Dan terakhir, artikel dengan kesimpulan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan tujuan penelitiannya. Ya, seperti itu. Jadi ada 5 tadi yang saya sebutkan. Jadi itu yang menurutnya artikel yang belum layak sebenarnya, belum layak untuk publish. Bisa tapi bisa untuk diperbaiki ya. Tapi bisa diperbaiki. Oke. Pak Alam, kira-kira harapan Pak Alam terkait penggunaan aplikasi Mendeley ini yang kita bahas malam ini untuk adik-adik mahasiswa. Seperti apa Pak Alam? Sebenarnya harapan saya adalah ketika mahasiswa membuat skripsi atau jurnal, itu mereka sudah menggunakan aplikasi Mendeley supaya kita terhindar dari plagiat. Ya. Nah, karena masih ada beberapa ya, tidak semua, masih ada beberapa mahasiswa yang tidak menggunakan Mendeley. Jadi dia membuat citasi dan membuat daftar pustaka itu secara manual. Nah, sehingga ketika ada di tubuh teks citasinya, di daftar pustaka tidak ada. Ya. Sering ada itu. Di daftar pustaka, di citasi, di tubuh teks tidak ada. Nah, terkadang begitu tidak sinkron. Nah, makanya dengan menggunakan aplikasi ini tidak akan terjadi ketidaksinkronan antara citasi dan daftar pustaka. Ya, seperti itu. Jadi harapan saya semua mahasiswa secara umum di UMI dan khususnya di FTI itu menggunakan aplikasi ya Mendeley untuk membuat citasi dan daftar pustaka, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang lain
yang berkaitan dengan reference manajemen software, ya. Yang tadi yang sebut ada yang open source, ada yang retail, dan ada yang web based. Ya, harapan saya. Oke. Dengar Miki, hampir Miki 1 jam bicara. Begitu juga besarnya suaranya itu. Iya. Malah lebih besar suaraku, Pak De. Iya, begitu jadi itu. Iya. Iya. Kalau dia dengar besar suaraku langsung hilang. Biasa Pak De, kalau Pak De kasih nasihat sama kami, saya tunduk saja dengar nasihatnya Pak De. Tapi mau kan nanya nih, sebelum kita closing, masih ada beberapa menit. Pak Alam, selama 4 tahun, suka dukanya menjadi pengurus jurnal. Seperti apa Pak Alam? Ya, yang namanya pengurus jurnal itu suka dukanya yang paling umum ya kita dapatkan itu tidak mengenal waktu. Ya. Kadang kita baca submit jurnal orang itu atau artikel orang, manuskrip orang itu kadang pagi, kadang malam, kadang kita ketika mau publish deadline-nya tinggal beberapa hari kita sampai begadang itu, ya sampai tengah malam. Terkadang ada teman yang tidak tidur, ya itu dia suka dukanya. Jadi memang banyak memporsir waktu untuk mengelola jurnal seperti itu. Kalau di FTI sendiri 3 jurnal itu ada berapa pengurusnya? Maksudnya satu jurnal ada sekitar berapa pengurusnya? Ini otomatis dosen-dosen semua ya? Iya, dosen ini. Muda ya banyak. Macam beda-beda ya Pak De ya. Jadi kalau khusus di tambang itu saya tidak hitung secara pasti, tapi ada lebih dari 5 kami mengurusnya. Nah, tetapi yang tercantum dalam website OJS itu tidak bisa semua karena itu akan mengurangi nilai dari jurnal itu sendiri, publishernya. Jadi tercantum di publisher itu di website OJS-nya itu Pak Alfian ya, manajernya sendiri, saya, dan ada yang lainnya itu tidak muncul. Ya, jadi bisa dikatakan mereka itu bergerak di balik layar ya. Dan memang ada satu dosen yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi. Iya. Dan dukanya sebenarnya paling berat itu tahun 2018. Apa tuh Pak De? Ya karena 2016 kan mulai jurnal. Iya. Nah perintahnya adalah tidak mau tahu. Pokoknya 2018 sudah harus akreditasi. Sudah harus masuk Sinta. Betul sekali. Tidak ada urusan. Pokoknya target kan jurnal itu harus terjadwal, terkelola dengan baik selama tahun. Baru bisa diakreditasi. Nah 2018 itu mereka semua 3 jurnal itu dari teknik industri, teknik kimia, teknik pertambangan itu bekerja di bawah tekanan. Bekerja di bawah tekanan. Tapi tetap semangat ya Pak Alam ya. Ya betul. Semua ada hikmahnya Bu Rizky ya. Ada hikmahnya. Walaupun dipus sama Pak Dekan ya. Tapi hasilnya juga memuaskan semuanya. Iya, tapi ada hikmahnya. Hikmahnya itu tidak pernah dia bilang-bilang, Ki. Oh. Salah satu hikmahnya itu bahwa sekarang kalau orang masukkan artikel karena kita kayak tambang itu kan tidak banyak di Indonesia yang punya jurnal tambang terakreditasi Sinta. Jadi kalau banyak artikel yang masuk itu banyak uangnya tapi dia tidak mau bilang-bilang sama dekannya. Au. Iya. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan Pak De sama Pak Alam di malam hari ini? Saya kira itu yang paling terakhir sebenarnya saya berharap di luar dari YouTube program live series ini, saya minta Pak Alam mungkin dalam minggu ini buat tutorial dalam bentuk video, tutorial Mendeley ya. Tutorial Mendeley untuk di-upload di YouTube. Biar acara kita malam ini ada outputnya sehingga orang kalau mau install, mau belajar soal bagaimana mensitasi dan membuat daftar pustaka dengan Mendeley itu tinggal klik di YouTube-nya FTI karena di situ ada tutorialnya. Sama dengan tutorial yang dibuat oleh Pak Takdir Syarif, Dr. Takdir Syarif, tutorial soal penggunaan LMS, Learning Management System di FTI itu kan ada tutorialnya. Jadi saya harap Pak Alam sesegera mungkin
Siapa deh? berkoordinasi dengan Mas Elu Ya. untuk bikin tutorial Mas Elu. agar ya Mas Elu calon bapaknya La Corona. Ya. Lah Supaya corona. orang lebih mudah lagi, gitu ya. Ya, Lebih mudah lagi kalau bisa segera bisa kita upload di YouTube. Jadi bisa orang tidak di-share. berulang-ulang bertanya soal bagaimana cara menginstal, bagaimana cara menggunakan dan sebagainya soal Mendeley. Saya kira itu Ki yang terakhir dari saya. Ya, Pak Alam, terima kasih banyak bincang-bincang kita soal citasi dan membuat daftar pusaka. Ini sedikit banyak ya, banyak lah manfaatnya, menambah informasi untuk juga teman-teman yang menyaksikan live kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk seluruh penonton channel YouTube Umi Makassar, FTI Umi Makassar. Sama Ji. Sama-sama Ji orang Umi. Itu salah keceplosan Pak De. Enggak Ji, sebenarnya tidak ada yang salah. Iya. Nanti saya yang sebut yang kurang. Ulangi coba Ki, ulangi Ki. Jangan kusebut, ulangi. Lupa sama Pak De. Jadi terima kasih banyak sudah menonton channel YouTube FTI Umi Makassar ya, sharing is caring. Kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentunya. Besok ada bocoran Pak De, temanya apa? Besok malam kita keep dulu bocorannya. Yang jelas kalau selama ini satu orang yang tampil, besok malam itu 2 orang. Oh, 2 orang. Cewek dan cowok. Kita berempat dong. Ya, kita berempat besok. Makin ramai. Ya. Sebelum kita closing, saya mau dengar himbauan dari Pak Dekan. Ya, para pendengar, pemirsa live YouTube series FTU Mikren Sharing is Caring. Setiap saat, setiap malam, setiap di akhir pembicaraan kita, tak henti-hentinya kita selalu menghimbau kepada kita semua untuk selalu mawas diri dari terpapar COVID-19. Bagaimana cara mawas diri adalah prinsip dasar selalu diulang-ulang. Physical distancing dan social distancing. Jangan berkumpul dan jangan berkontak. Kalau terpaksa harus keluar rumah, wajib pakai masker. Sekali lagi wajib pakai masker untuk tidak menjadi orang jahat sama diri sendiri dan orang lain. Dan ketika beraktivitas di luar rumah, selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan pakai hand sanitizer. Bahkan kalau perlu di tempat-tempat yang kemungkinan bisa berkontak banyak orang atau menyentuh berbagai macam benda, pakailah sarung tangan yang bisa menjaga. Dan yang paling terakhir, setiap keluar rumah jangan pernah sering atau bahkan kalau perlu tidak menyentuh pakai tangan hidung, mata, mulut dan sebagainya. Semua itu untuk kebaikan kita bersama, karena kalau kita keluar dan terpapar kembali ke rumah maka dampaknya adalah ke keluarga kita. Jadi selalu menjaga diri, jaga kebersihan, jaga kesehatan dan yang paling penting selalu bahagia. Amin. Saya suka sekali kalau Pak De ngomong gitu Pak Alam. Oke. Terima kasih banyak Pak Alam waktunya malam hari ini. Kita ketemu lagi lain waktu. Demikian saya Rizky Amir bersama host. Saya Sakir Sabara. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hancur ke.